Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Dalfitri Munir. Para penonton sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas tentang penyakit yang lagi mewabah, yaitu COVID-19 atau dikenal dengan penyebabnya virus corona. Penonton sekalian, virus corona ini merupakan sejenis virus yang sudah ada sejak lama. Dulu namanya SARS, kemudian bermutasi jadi MERS, nah sekarang namanya virus corona atau COVID-19. Ternyata virus corona ini bisa menginfeksi hampir seluruh jaringan tubuh kita. Oleh sebab itu gejalanya sangat bervariasi. Nah, perlu kita ketahui gejala awal dari virus ini. Karena kalau penyakit ini terlambat diketahui, maka komplikasi yang sudah terjadi akan susah diobatin. Oleh sebab itu, semua masyarakat diharapkan mengenal gejala-gejala dini dari COVID-19 ini agar segera ditanggulangin dan kita harapkan komplikasinya akan tidak terjadi atau minimal terjadi. Penonton sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa virus ini masuk itu hanya 3 jalannya. Yang pertama dari hidung, karena dia menular melalui percikan droplet, apakah itu dari ingus atau dari percikan air ludah. Nah, tentu pasti lebih banyak dia terhirup bersama udara pernapasan. Yang kedua yaitu melalui makanan yang terkontaminasi tentunya. Dan yang ketiga, percikan droplet juga yang mengenai mata. Sampai hari ini hanya 3 aja tempat masuknya. Tetapi ternyata dalam perkembangan dalam penelitian sejak 2020 awal sampai sekarang, itu hampir semua organ tubuh bisa dikenain. Banyak sekali laporan. Orang gejala, tidak ada yang lain, cuma mencret saja ternyata COVID. Orang stroke ternyata COVID. Orang sakit dada ternyata karditis. Jadi kemudian bermacam-macam lagi gejala-gejala lain. Sakit otot, sakit kepala, dan macam-macam. Tetapi kita harus memilah-milah, ada beberapa penelitian menunjukkan gejala-gejala awal. Nah, memang kadang-kadang mencret duluan, yang lain tidak ada. Tetapi secara keseluruhan sudah diteliti beberapa jurnal dirangkum bahwa karena yang paling banyak masuknya dari hidung, maka sering dari hidung. Nah, gejala hiposmia atau gangguan penciuman ini sering sekali muncul pada awal-awal. Justru belum ada gejala lain. Tiba-tiba hilang penciuman. Kemudian ada orang tiba-tiba kok rasa pengecapnya jadi hambar. Nah, ini merupakan gejala awal dari COVID-19. Oleh sebab itu kita harus waspada juga. Walaupun gejala lain juga ada, tapi ini secara umum. Dan karena dari hidung, pilek, ya, batuk. Nah, batuk ini kadang-kadang bisa berdarah. Nah, kadang-kadang beringus, kadang-kadang hidung sumbat gitu ya. Nah, nyeri otot ya seperti kita flu biasa, karena juga virus, nyeri otot dan sakit kepala. Dan sakit kepala ini bisa menyebabkan terjadi stroke gitu ya. Ada laporan ada stroke ya disebabkan oleh COVID-19. Dan kemudian komplikasi yang paling sering adalah sesak. Kalau sudah sesak ini memang berarti sudah sampai ke paru. Nah, ini yang sering membawa fatal. Sesak ini berarti inflamasi di paru-paru. Nah, kalau sudah terinflamasi, kalau dalam keadaan inflamasi kita terapi, mudah-mudahan komplikasi tidak terjadi. Tetapi kalau terlambat, maka inflamasi ini sudah menimbulkan gejala sisa seperti jaringan parut, disebut dengan fibrotik pada paru-paru. Nah, ini yang paling berbahaya karena kalaupun si penderita ini bisa selamat ya dari COVID-19, tapi sesaknya itu tidak akan pernah hilang karena sudah terjadi fibrotik. Para penonton sekalian, ada juga laporan bahwa mual gitu ya, muntah gitu, dan kadang mencret ya, muncul karena gangguan ini, karena hampir seluruh tubuh bisa dikenain. Nah, ada yang terakhir yang disampaikan, dilaporkan bahwa ada gejala hypoxia. Nah, kenapa terjadi ini?
orangnya tenang-tenang saja, nonton TV, ketawa-ketawa, masih bisa naik sepeda dan jalan masih bisa gitu ya. Tiba-tiba ambruk truk langsung meninggal. Apa yang terjadi sebetulnya? Jadi hipohipoksia ini adalah orang yang sebetulnya sudah kekurangan oksigen. Paru-parunya sebetulnya sudah terjadi peradangan. Dia sebetulnya sudah kekurangan oksigen. Tetapi sistem sarafnya ya, terganggu, maka alarm untuk membuat dia sesak itu tidak ada muncul. Harusnya kalau kita kurang oksigen, maka diberikan alarm ke otak dan otak memerintahkan dada kita untuk bernapas sesak. Itu normalnya. Nah, pada orang yang terinfeksi COVID-19 ini, karena virus ini juga menginfeksi saraf-saraf kita, saraf di otak kita. Jadi tidak ada kita merasa sesak, padahal dia sudah kekurangan oksigen. Tetapi kalau kita teliti, dia pasti mulai pucat. Kadang-kadang bibirnya sudah mulai biru. Ya karena memang sudah kekurangan oksigen. Kalau diukur oksigennya pasti kurang. Tapi karena reseptornya atau alarmnya tidak menimbulkan sesak, dia tenang-tenang saja dan tiba-tiba ambruk. Oleh sebab itu kita harus ya memperhatikan keluarga kita dari gejala-gejala itu ya seperti pilek biasa. Tetapi kalau sudah mulai hilang penciuman atau hilang rasa pengecap, apalagi sudah sesak, ini segera dikonsulkan ke rumah sakit yang memang khusus merawat COVID-19 ini. Semoga topik ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat bisa terhindar dan kalaupun kena tidak terjadi komplikasi yang akan tentu akan mengganggu aktivitas seumur hidupnya karena sudah terjadi fibrotik di paru-paru. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.